Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Sebenar-benar patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua Allah juga mengingatkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah, nikmati yang telah dihalalkan dan jauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi patuh dan tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik dan sejujur-jujur rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah Al-Quran. Wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sungguh perbuatan yang buruk terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua ibadah yang tidak punya rujukan dari wahyu dikenal dengan perbuatan baran agama. Wa nabidatin dalalah. Dan perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kesesatan. Dalam finar kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Bertemu lagi di Jumat ini dengan serial iman kita. Hampir di setiap kesempatan pada saat giliran kami khutbah Jumat, kita akan membahas serial iman. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang syukur, dan pada hari ini kita membahas selanjutannya masalah sabar. Saudaraku seiman, hal ini atau bahasan ini bukan asing bagi setiap muslim. Tetapi memang dalam Islam kita dianjurkan agar selalu mengulang-ulangi ilmu. Dengan seringnya kita mendengarkan, seringnya juga kita mengulangi, maka secara otomatis juga iman itu akan terbaharui. Dan akhirnya kita lebih termotivasi dan terjaga agar selalu mengerjakan semua perintah dan meninggalkan larangan. Baru saja Ramadan berlalu dengan segala macam keindahannya, dengan segala macam pelajaran yang bisa diambil oleh setiap muslim. Salah satunya adalah perangkat iman kita, yaitu sabar. Sabar, saudaraku seiman, adalah menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala, apapun keputusannya, ringan ataupun berat. Mungkin bisa diterima oleh jiwa atau tidak bisa diterima oleh jiwa. Kemudian dia pun berikhtiar untuk mencari jalan keluarnya. Bila seorang muslim misal bangun tidur pagi hari, kemudian dia temukan dirinya dalam kondisi demam, flu, sakit kepala, atau ada halangan-halangan lain yang membuat dia tidak bisa atau mungkin terhambat
dari aktivitas dia dalam hari tersebut, maka dia bersabar. Apa itu? Bukan duduk manis lalu ulus dada, kemudian mengatakan Allah sedang menguji saya. Tidak, tetapi dia menerima dulu keputusan itu, bahwasanya Allah yang sedang memberikan kepada dia keputusan ini, kemudian dia ikhtiar untuk mencari jalan keluar. Jadi termasuk orang yang sabar pada saat sakit, konsultasi dengan dokter, kemudian membeli atau memenuhi resep yang sudah diberikan oleh dokter, kemudian dia meminum sesuai dengan dosisnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia kesembuhan. Demikian juga kalau seseorang misalnya memiliki piutang pada orang lain, bukan berarti sabar itu pada saat jatuh tempo dan dia biarkan saja begitu. Tetapi sabar adalah bagaimana dia mengambil sebuah sikap dan keputusan dalam hidupnya di saat orang yang utang pada dia tidak membayarnya dan tiba waktu, maka dia menagihnya. Dan kalau orang itu masih menunda untuk pembayaran, di saat itu dia bersabar. Dia menerima ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, namun tetap ikhtiar mencari jalan keluar. Jadi ini poin penting sekali dalam pembukaan khutbah kita tentang masalah sabar itu sendiri. Setiap muslim seharusnya memahami bahwasanya dalam hidupnya akan terlintas nikmat, dan nikmat-nikmat ini hanya akan bertahan dan bertambah dengan syukur. Demikian pula akan terlintas dalam hidupnya ujian-ujian dan cobaan, dan tidak akan pernah menemukan jalan keluar kecuali dengan sabar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Baqarah dan mengekalkannya ditilawakan oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat nanti. Surah nomor 2 ayat 155 yang bunyinya, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Sungguh pasti akan kami berikan kepada kalian semuanya tanpa terkecuali, muslim atau non muslim, diberikan cobaan dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan juga kekurangan harta, jiwa, juga hasil panen buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kalau ada yang bertanya misalnya, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya? Kenapa tidak dilimpahkan nikmat saja pada mereka? Sudah menjadi sifat manusia, kalau dilimpahkan nikmat tanpa ujian, maka mereka akan kufur terhadap nikmat tersebut. Tapi dengan adanya ujian, maka dia akan tahu nilai nikmat yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan atau yang sedang Allah berikan. Contoh misal, seorang hamba diuji dengan rasa sakit. Maka dengan sakit ini, dia akan tahu nilainya sehat. Ternyata pada saat dia sedang flu, dia sedang meriang, di depan mata dia ada seseorang yang sehat, minum, meneguk air yang sangat sejuk atau dingin. Maka dia baru mengetahui ternyata pada saat dia sehat begitu besarnya nikmat tersebut. Ini diantara tujuan daripada cobaan tersebut. Dari sisi lain, agar setiap hamba menyadari dia punya Tuhan yang akan mengatur semua lini kehidupannya, dan akhirnya dia pun kembali kepada Tuhan tersebut. Kalau kita sedang sehat, melimpah nikmat pada diri kita, maka yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan nikmat itu Allah, yang hanya bisa mempertahankan dan menambah hanya Allah. Begitu juga pada saat ujian datang, sedang sakit, kekurangan harta, apapun gangguan-gangguan dalam hidup, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian tersebut Allah, dan yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Dari ayat ini juga diambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sedikit, karena akan terlintas dalam kehidupan setiap orang rasa khawatir, ketakutan-ketakutan, takut akan kematian, takut akan kekurangan harta, takut akan ini dan itu. Demikian juga dengan kelaparan, setiap hari kita bisa rasakan lapar, maka ini ujian yang datang. Begitu juga dengan kekurangan harta, tidak semua orang tiba-tiba sukses dan memiliki harta yang banyak, tapi ada saja tahapan-tahapan daripada ujian harta tersebut. Sebagaimana Ali radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang dikaruniai siapa yang dikurniai oleh Allah Subhanahu wa taala harta, maka dia harusnya memperindah jamuan buat tamunya, melanjutkan hubungan silaturahim, berbagi kepada para orang-orang miskin, orang-orang yang terputus jalan, orang-orang mujahidin, dan jangan lupa dia bersabar terhadap ujian yang datang kepada hartanya. Akan ada orang yang utang dan tidak bayar, akan ada usaha yang tidak sukses, dan seterusnya. Demikian pula dengan jiwa, orang yang kita cintai mungkin akan meninggal dunia, tapi ujian datang, dan disitulah kita bersabar. Demikian juga dengan hasil panen. Tidak semuanya panen itu akan selalu sama hasilnya. Akan ada saatnya di mana kita tidak akan panen maksimal.
Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah juga ayat 214 yang berbunyi, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwasanya kamu akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepadamu cobaan-cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncang dengan berbagai macam ujian dan cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman pada masa itu, bilakah datang pertolongan Allah? Maka jawablah wahai Muhammad, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menggantungkan surga itu atau memberikan surga sebagai balasan bagi orang-orang yang sudah melalui cobaan-cobaan dalam hidupnya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 2 sampai ayat 3 yang berbunyi, Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan sudah beriman atau kami telah beriman sementara mereka tidak diuji dengan keimanan tersebut. Untuk lebih mentegaskan Al-Ankabut ini juga ayat 2-nya, ayat 3-nya ya Allah subhanahu wa ta'ala bahas dan menyebutkan walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum kalian atau sebelum mereka, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa dengan ujian tersebut yang jujur dengan keimanannya, dan sungguhnya Allah juga akan memilah dan mengetahui orang-orang yang dusta. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ujian ini bagi orang-orang beriman untuk membersihkan dosa-dosa mereka sekaligus untuk meninggikan derajat mereka di surga yang mungkin tidak bisa mereka jangkau dengan sedikitnya amal mereka. Dan orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi-nabi. Mereka diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena level keimanannya sangat tinggi. Dan bagi orang-orang kafir atau bagi orang-orang fasik terlebih dahulu, orang yang ahli maksiat, agar mereka berhenti dari maksiat tersebut. Kemudian orang-orang kafir agar mereka mengenal dan beriman kepada Tuhannya dan akhirnya meninggalkan kekufuran. Disebutkan dari hadis Sa'id radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Qala sallallahu alaihi wasallam al-anbiya, maka Nabi SAW mengatakan para nabi-nabi. Thummal amthalu fal amthal, kemudian orang yang mendekati imannya nabi-nabi tersebut. Fayubtala ar-rajulu ala hasb dinihi, fa in kana dinuhu sulba ishtadda bala'u. Dan orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kekuatan iman dia, berpegang teguh pada agamanya. Dan kapan dia memiliki kekuatan yang bagus dalam agamanya, maka akan berat atau akan datang ujian kepadanya. Wa in kana fi dinihi riqqah ibtuliya ala hasb dinihi. Dan kalau seandainya dalam agamanya ada kelemahan, maka dia pun akan diuji sesuai dengan keimanan dan agamanya itu. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi ala al-ardi ma alayhi khati'ah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala terus menguji seorang hamba tersebut sampai hamba itu akan berjalan di muka bumi tanpa tersisa satu dosa pun. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dari hadis ini kita bisa lihat ujian akan datang termasuk kepada orang-orang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi tujuannya agar hamba tersebut mengetahui ada Tuhannya dan kembali kepadanya, serta akan memuncak dia menikmati dan mensyukuri nikmat yang akan diberikan setelahnya. Saudaraku seiman, syukur dan sabar adalah dua sayap kehidupan. Kalau seseorang memahami ini, maka akan stabil hidupnya. Di saat nikmat sedang ada, dia selalu bersyukur. Di saat cobaan sedang ada, maka dia lalui dengan bersabar. Dan tidak akan stabil kehidupan di saat hanya memilih salah satunya. Misal, sedang ada nikmat, sedang sehat, ada makanan, ada minuman, ada pekerjaan dan segala macam, dia bersyukur. Tapi di saat Allah Azza wa Jalla menguji dia,
untuk menguji keimanannya, untuk meninggikan derajatnya, untuk memanggil dia agar kembali dan lebih dekat kepada Tuhannya, misal dengan sakit, misal dengan di PHK, misal dengan bangkrut usaha, misal dengan bercerai, misal dengan ini dan itu, dia tidak bisa bersabar, maka tidak akan stabil kehidupan tersebut. Sebaliknya juga, ada orang yang bersabar di saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia miskin, Allah SWT berikan ujian kemiskinan. Dia bersabar, dia lalui, dia terima keputusan Allah. Tapi di saat Allah bukakan pintu rezeki, maka dia lupakan syukur. Seperti kasus Qarun, maka tidak akan pernah seimbang kehidupan tersebut. Dan subhanallah, baginda Nabi SAW menggabungkan dua sayap kehidupan ini agar bisa stabil, dan itu akan dimiliki oleh orang-orang beriman. Sebagaimana sabda yang masyhur riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya sangat mengagumkan perkaranya orang-orang beriman, karena semua urusannya baik, semua lini kehidupannya pada saat dia lalui semuanya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman saja. In asabathu sarra'u syakar, kalau dia diberikan nikmat maka dia bersyukur, fakana khairan lah, dan itu akan lebih baik baginya karena akan mendapatkan tambahan nikmat tersebut. Wa in asabathu dharra'u sabar, fakana khairan lah, dan kalau dia diberikan ujian maka dia akan bersabar, dan tentu juga itu akan menjadi lebih baik buat dia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpesan kepada kita semua, beliau mengatakan as-sabru minal imani bimanzilatir ra'si minal jasad. Ketahuilah, kata beliau, sabar itu kedudukannya di sisi keimanan seperti ibaratnya kepala dari jasad seseorang. Wala imana liman la sabralah, maka tidak akan dihitung seseorang itu memiliki iman tanpa kesabaran. Dinukil dari kitab Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis Ibnu Abdul Bar di halaman 250. Solusi dalam menghadapi permasalahan, kami akan berikan kurang lebih kesimpulannya 5 poin dalam khutbah ini. Yang pertama adalah, kalau ujian sedang datang, maka terima dulu sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijadikan sebagai bahan introspeksi diri. Kalau memang di situ ada dosa yang pernah dilakukan, maka yakinlah akan menjadi penyebab pembersihan dosa. Kalau tidak ada, maka yakinlah akan menjadi penyebab peninggian derajatnya. Dinukil dalam sebuah hadis Nabi SAW dengan sanad hasan sahih, diriwayatkan Tirmidzi, beliau bersabda, "Ma yazalul balau bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma 'alaihi khati'ah." Terus saja ujian-ujian akan datang dari Allah kepada sosok mukmin laki-laki dan mukminah perempuan di diri mereka atau di dirinya, di keturunannya atau anaknya, di hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah sementara tidak tersisa lagi dosanya. Begitu juga dengan riwayat Ummu Ala radhiyallahu anha yang sangat masyhur. Beliau pernah berkata, "Adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridah." Suatu hari pernah Rasulullah SAW menjengukku di saat aku sedang sakit. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Abshiri ya Ummil Ala." Terimalah berita gembira wahai ibunya Ala. Fa inna maradal muslimi yudhibullahu bi khatayahu kama tudhibu an-naru khabathal dhahabi wal fiddah. Terimalah berita gembira wahai Ummu Ala, karena sungguhnya semua penyakit yang menimpa seorang muslim akan Allah jadikan penyebab bersihnya dosa-dosanya sebagaimana api membersihkan kotoran-kotoran atau sisa-sisa karat dari emas dan juga perak. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin ditimpa sakit, letih, demam, sedih, hingga kekhawatiran yang mengusiknya, khawatir saja mengusik dia, melainkan Allah akan mengampuni dengannya dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Abdullah bin Mas'ud juga radhiyallahu anhu berkata, aku pernah menjenguk Nabi SAW dan beliau sedang demam. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anda menderita demam yang sangat keras. Maka Rasulullah SAW menjawab, benar, sesungguhnya aku demam layaknya 2 orang dari kalian yang sedang demam. Abdullah lalu berkata radhiyallahu anhu, apakah dengan begitu anda juga akan mendapatkan pahala 2 kali lipat? Maka kata Nabi SAW, ya benar, ketahuilah, tidaklah seorang mukmin ditimpa sakit atau yang lainnya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan ujian tersebut, sebagaimana pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang lain juga, saya ambil potongan akhir hadis di sini diriwayatkan Ibnu Majah agar kita juga bisa menambah hikmah kenapa Allah SWT dalam ujian kepada hamba-hambanya yang berbunyi kurang lebih terjemahannya, apabila salah seorang yang saleh diuji oleh Allah SWT dengan kemiskinan. Sesungguhnya seseorang yang saleh yang dekat dengan Allah diuji oleh Allah SWT dengan kemiskinan sampai ia tidak menemukan tambalan bajunya atau mantelnya kecuali apa-apa yang dia himpun dari potongan-potongan kain. Namun ketahuilah, mereka sangat senang dengan ujian-ujian dari Allah sebagaimana salah seorang dari kalian senang dengan kemewahan. Jadi begitu saudaraku seiman, orang-orang beriman akan senang dengan ujian Allah, bukan malah dengan merengut, bukan malah menggerutu, tapi dia menerima sebagai ujian dari Allah SWT dan dengan penuh keyakinan, dengan tauhid dia, kalau Allah Azza wa Jal mengetahui kejadian tersebut dan Allah Azza wa Jal juga mengawasi dan melihat, serta Allah akan memberikan solusi di saat dia kembali kepada sang pemilik segala sesuatunya. Yang kedua, dengan ujian datang, kita jadikan sebagai momentum untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala sekaligus juga balasan darinya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Imran surah nomor 3 177 yang bunyinya wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang suka dengan kesabaran. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 96 yang berbunyi wala yajziyanna alladziina sabaru ajran bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguhnya orang-orang sabar pasti akan diberikan balasan lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Maksudnya dengan sedikit bersabar, balasannya nanti pada saat di hari kiamat dia lihat, dia akan sangat gembira. Dan kalau perlu dia berharap kembali ke dunia, diuji berlipat-lipat dari apa yang telah diujikan kepada dia. Karena sedikit sabar dalam gangguan ataupun apa yang sedang menghalangi hidup kita ini, maka akan mendapatkan balasan yang tidak seimbang sama sekali dengan ujian tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala pastikan dalam surah Az-Zumar surah nomor 39 ayat 10 bahwasanya orang-orang sabar akan mendapatkan pahala tanpa ada batasan lagi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar akan mendapatkan balasan tanpa lagi ada hitungannya. Bukan dengan sabar sehari diberikan nikmat sehari, bukan dengan sabar di satu ujian diberikan satu nikmat, tidak seperti itu. Tapi sudah tidak ada lagi batasan daripada balasan tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersabar dalam segala lini kehidupan, dan Allah berikan contoh dalam ayat surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 177 tentang ujian-ujian yang paling berat. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan ketahuilah orang-orang sabar yang sabar dalam ba'sa, maksudnya kesempitan yang sangat mengganggu. Ya, misalnya kelaparan yang sangat luar biasa dan tidak punya makanan, atau kemiskinan yang luar biasa yang tidak punya jalan keluar. Misalnya apa saja masalah dalam hidup tapi tidak punya apa-apa. Sempit yang sulit mendapatkan jalan keluar, tapi dia bersabar, tetap diterima sebagai keputusan Allah, lalu ikhtiar sampai Allah berikan kepada dia solusinya. Begitu juga dengan dharra, penderitaan-penderitaan yang sangat mengganggu. Dan juga pada saat peperangan, maka mereka lah orang-orang yang jujur dengan keimanannya, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Dan puncaknya Allah Subhanahu wa taala akan mengirim para malaikat untuk menyambut orang-orang yang sabar di surga nanti dengan sambutan-sambutan yang meriah. Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd surah nomor 13 ayat 23 sampai 24 yang bunyinya wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dan para malaikat akan diperintahkan Allah untuk memasuki pintu-pintu orang-orang beriman di surga nanti sambil mengucapkan keselamatan, kesejahteraan untuk kalian atas kesabaran kalian, dan sungguhnya ini adalah sebaik-baik balasan tempat tinggal. Dan ulama mengatakan sabar dilalui dengan atau melalui 3 macam tahapan. Sabar dalam mengerjakan ketaatan Allah, untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid, untuk meninggalkan yang haram, menutup aurat, dan segala macam perintah-perintah puasa, zakat, haji, jihad, menuntut ilmu dan apa saja butuh kesabaran dalam mengerjakannya. Maka harus kita menekuni semua itu, mengerjakan dengan kesabaran. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Siapa di antara kita yang tidak terlintas dalam hidupnya ajakan untuk berzina, untuk riba, menipu, membunuh dan segala macam hal. Pada saat cobaan tersebut datang, bisikan syaitan datang, sabar, tolak semua itu, dan akhirnya kita tetap istiqamah jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah yang umumnya orang tahu, ujian harian.
dari penyakit, gangguan orang dan yang lainnya. Yang ketiga solusinya adalah mengucapkan segera pada saat musibah atau cobaan sedang datang dengan kalimat istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, tadi sudah kita bacakan potongan awalnya, namun saya ulangi lagi surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah berfirman di akhir ayat surah 55-nya, tadi sudah kita bacakan di awalnya, akhirnya wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang beriman, orang-orang yang sabar. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka ya Allah? Allah sebutkan di 156-nya, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu mereka orang-orang kalau ditimpa musibah, yang pertama terucapkan dari lisan mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Di Indonesia, kebiasaan kita mengucapkan ini hanya kalau ada kematian. Subhanallah, para salafus saleh kalau jalan dan kaki mereka tersentuh batu dan mereka rasa sakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mau keluar, perubahan cuaca terjadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Janjian dengan orang kemudian tidak jadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua lini kehidupannya, walaupun hal kecil, selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu 157-nya Allah pastikan yang akan didapatkan bagi orang yang datang padanya ujian kemudian dia ucapkan kalimat istirja, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sesungguhnya mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan atau keberkatan yang sempurna dari Tuhan mereka, dan akan diberikan rahmat, solusi, rezeki, jalan keluar, dan mereka lah orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin tusibuhu musibah." Tidak ada seorang hamba yang ditimpa padanya musibah, fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, illa ajarahu Allah fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Tidak ada seorang hamba yang ditimpa musibah, kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah aku pahala dalam musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan aku yang lebih baik daripadanya. Maksudnya kalau sakit jadi sehat, kalau miskin jadi kaya, ada masalah tiba-tiba keluar dari masalah tersebut, illa ajarahu Allah fi musibati, kecuali Allah pasti akan menolongnya dalam musibahnya itu, wa akhlafa lahu khairan minha, dan akan menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Yang keempat, melihat orang yang lebih berat ujiannya daripada ujian kita. Kalau kita sedang flu, lihat di luar sana banyak orang flu dan demam. Kita flu dan demam, ada orang flu, demam dan rematik. Ada orang seperti, kalau kita seperti itu, ada orang yang sampai stroke. Kalau kita sampai stroke, ada orang yang sudah meninggal dunia dan tidak punya peluang lagi untuk beramal saleh. Maka lihat selalu orang yang lebih berat daripada kita, sehingga kita melihat ujian tersebut ringan. Dan puncaknya adalah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, siapapun muslim kalau ingin ringan permasalahannya, maka ingat musibah dan ujian yang datang kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, liya'zul muslimina fi masaibihim al-musibatu bi. Seharusnya setiap muslim mempertemukan ujian yang sedang mereka rasakan dengan apa yang menimpaku, niscaya akan menghibur mereka. Bukankah Nabi SAW meninggal istrinya di masa beliau sedang hidup bersama-sama di Mekah, dan wanita yang mulia Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang paling banyak menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, dengan kasih sayangnya kepada Nabi SAW, dan beliau yang memotivasi Nabi SAW untuk tenang pada saat beliau ketakutan pertama kali penuh dengan Jibril alaihissalam, dan sampai beliau wafat semuanya beliau korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Muhammad SAW. Juga Allah SWT karuniai dari Khadijah anak kepada Nabi SAW 6 anak. Subhanallah, dari 6 ini 5 orang meninggal di masa hidup Nabi SAW. 6 anak ini dari satu istri Khadijah, ada 6 orang anak, 5-nya meninggal di masa hidup Nabi SAW. Al-Qasim, anak pertama laki-laki, makanya julukan beliau Abul Qasim alaihi salatu wassalam, wafat di masa kecil bersama dengan adiknya Abdullah.
Begitu juga dengan 4 saudara perempuan dari 2 laki-laki ini, yaitu Ummu Kalthum dan Ruqayyah serta Zainab, meninggal semua 3 ini di masa hidup Nabi SAW. Fatimah nanti meninggal setelah Nabi SAW meninggal setahun. Begitu juga dengan anak beliau dari istri yang lain, Maria. Ya, lahirlah anak Ibrahim, juga meninggal di masa kecil. Jadi musibah yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala karuniai beliau SAW total anak 7. 6 dari Khadijah dan 1 dari Maria. 6-nya meninggal di masa hidup beliau SAW. Terutama 3 anak laki-laki yang beliau harapkan akan menjadi penggantinya. Tapi beliau bersabar dengan masalah itu. Jadi ini ujian yang luar biasa. Bagaimana beliau sangat mencintai pamannya Abu Talib. Tapi subhanallah di akhir hidupnya tetap mengikuti kaumnya. Lalu beliau bersedih. Allah SWT turunkan firman-Nya dan kekal untuk kita ambil pelajaran dari ayat tersebut. Innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang kepada siapapun yang dicintainya. Begitu juga Nabi SAW melalui masa-masa yang sulit. Sudah jelas beliau seorang nabi, seorang raja. Masih ada saja orang kafir yang menolak dakwah beliau padahal sudah ada kebenaran. Orang-orang munafik yang pura-pura Islam hidup semasa Nabi SAW terus menyakiti Nabi SAW semasa hidupnya. Bukankah kisah Ifk bagaimana dinukil oleh Abdullah bin Abi Salul, pemimpin orang munafik di Madinah, menukil tentang kisah dusta, penuduhan perzinahan istri Nabi SAW. Kita bisa bayangkan kalau istri kita dituduh dan viral kemana-mana kalau dia sedang selingkuh dengan laki-laki lain. Padahal sebenarnya tidak benar beritanya. Dan pada saat itu tidak ada media, sulit untuk membuktikannya. Tapi wahyu turun membenarkan kalau Aisyah radhiyallahu anha terlepas daripada tuduhan tersebut, yang dituduh kepada juga berzina dengan seorang sahabat mulia Safwan radhiyallahu anhu majma'in. Dan akhirnya Allah turunkan, kekalkan pembelaan itu, dan selama dibaca surah An-Nur akan selalu terlintas untuk membaca pembelaan tersebut. Begitu juga Nabi SAW luka dan kalah di perang Uhud. Bagaimanapun tidak beliau dipukul oleh Ibnu Qami'ah. Dan akhirnya beliau mengatakan, aku merasakan sakitnya selama sebulan. Bagaimana Utbah bin Abi Waqqas yang dalam keadaan kafir, saudaranya Sa'ad bin Waqqas melempar wajah Nabi SAW dengan batu sehingga kening atau pelipis beliau berdarah. Gigi beliau sempat ada yang tanggal, begitu juga pipi beliau berdarah dan tertancap dengan ujung topi besi beliau SAW. Ini luar biasa. Dan sekian banyak ujian sampai Nabi SAW menjelang wafat pun semuanya diikuti dengan ujian-ujian. Jadi kita bisa lihat ini. Atau kita bisa mengambil pelajaran dari orang-orang sekitar kita. Mungkin orang tua kita, ya mungkin sekarang ekonomi kita seperti ini. Orang tua kita mungkin lebih sedikit daripada kita. Misal contoh, mungkin umur kita sekarang segini. Mungkin orang tua kita tidak sampai dengan umur itu misalnya. Dan seterusnya. Kita bisa ambil pelajaran dari orang-orang yang lebih berat musibah yang datang kepada mereka. Kemudian dalam riwayat lain juga Nabi SAW mengatakan, menganjurkan kita agar mengingat ini. Man azama musibatuhu falyadhkur musibati. Siapa yang telah merasa besar musibahnya, maka ingatlah musibah yang menimpahku. Fa innaha satuhawwinu alaihi musibatu. Karena sungguhnya dengan mengingat musibahku itu, maka akan sangat meringankan musibah dia. Disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam buku yang sama tadi, Bahdal Majalis, di halaman 249. Yang kelima teman-teman sekalian, yakinlah bahwasanya semua musibah yang datang atau ujian tidak akan berlanjut selamanya, tapi akan ada saatnya dia selesai. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran yang sangat masyhur ayatnya surah Asy-Syarah, surah nomor 94 ayat 5 sampai ayat 6. Fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Perhatikan Allah gunakan di sini harfut ta'kid. Ya, kosakata atau roti yang digunakan untuk menekankan kepastian. Inna. Ini sama saudara-saudaranya anna dan seterusnya. Ini adalah penekanan tentang memang benar akan terjadi apa yang sudah disebutkan. Di sini Allah mengatakan pasti akan ada di setiap kesulitan kemudahan. Lalu Allah ulangi. Inna. Diulangi lagi dengan harfut ta'kid. Inna ma'al usri yusra. Pastikan di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Jadi memang harus kita seperti ini. Dan Nabi SAW menyebutkan, menanggapi ayat ini, disebutkan oleh At-Tabari dalam tafsir beliau, tafsir Tabari jilid 24 ayat 4, halaman 499, beliau mengatakan la yagliba usrun yusraini. Ketahuilah bahwasanya tidak mungkin kesulitan itu bisa mengalahkan dua kemudahan yang sudah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Demikian pula dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh hadis sunan, Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas kapasitasnya atau kemampuannya.
Artinya, kalau ujian datang itu Allah sudah tahu itu kita mampu melaluinya. Tinggal kita menjaga saja bahwasanya kita yakin ini sedang diuji, bersabarlah. Dan juga Nabi SAW berikan sebuah resep sederhana. Innamas sadmatu fil ula. Ketahuilah pukulan yang sebenarnya butuh kesabaran besar, itu di hari-hari pertama. Di awal saja. Kalau sudah berlalu 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan akan hilang sendiri musibah tersebut. Dan kita akan sangat gembira dengan hasil yang akan kita dapatkan, balasan dari sabar itu. Sebagai penutup teman-teman sekalian, kita akan tutup dengan sedikit perkataan salafus salih berhubungan dengan masalah sabar ini. Di antaranya perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Dinukil dari kitab Az-Zuhud, punyanya Ibnu Mubarak di halaman 125. Kurang lebih terjemahnya beliau mengatakan, apabila Allah Azza wa Jal menetapkan satu takdir, maka pastikan yang paling dicintai oleh Allah adalah meridai takdir tersebut. Artinya menerima keputusan tersebut. Nikmat, alhamdulillah, syukuri. Cobaan, sabar. Semua kita anggap baik dan bersangka baik kepada Allah SWT. Itulah yang Allah inginkan. Dan ada statement yang sangat unik sekali yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Kurang lebih terjemahnya beliau mengatakan, beliau berkata pada seseorang yang sibuk mengeluhkan cobaannya. Ada orang subhanallah cuma sakit flu, satu negeri mengetahui sakit flu-nya. Mungkin sedikit masalah ini semua orang tahu permasalahannya. Dia tidak menunjukkan kalau dia bisa menerima keputusan Allah itu. Apa kata Fudail bin Iyad? Sangat detail. Beliau mengatakan pada orang yang mengeluhkan cobaannya, kesana sini dia cerita, bagaimana mungkin engkau mengeluhkan yang merahmatimu Allah kepada manusia yang tidak akan pernah memberikan rahmat kepadamu. Artinya kalau kita sedang sakit, kita bukan konsultasi pada ahlinya. Kalau kepada dokter kita bicara, ingin menemukan solusi, atau sedang ada masalah rumah tangga, datang kepada ahli agama menanyakan solusinya, ini beda. Tapi ada orang enggak, semuanya dia keluh kesukan ya. Mereka selalu saja mereka berkeluh kesah kepada siapapun. Bahkan kadang-kadang masalah kecil. Ada orang subhanallah masalah rumah tangga dia. Kalau dia sedang jalan seperti dia sudah tidak menggunakan pakaian lagi. Karena semua permasalahan rumah tangga sudah dijelaskan pada semua orang. Lalu kemudian dia titip pesan dengan tidak menyadari. Dia mengatakan, saya sudah cerita, tolong jangan cerita sama orang lain. Subhanallah. Pepatah bahasa Arab mengatakan, pastikan kalau engkau menitip kata-kata pada orang lain akan bertambah. Dan kalau engkau titipkan emas pada orang lain tidak akan bertambah. Kalau kita sudah titipkan kata-kata pada orang lain, cerita, maka itu bisa saja bertambah dari apa yang sebenarnya. Dan akhirnya menyebar kemana-mana. Dan ini nasihat yang luar biasa. Saya ulangi, Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, pada saat seseorang yang sibuk menceritakan cobaan yang datang kepadanya ke sana sini, bukan kepada ahlinya. Sekali lagi kalau pada ahlinya, misalnya masalah dia ingin tanya hukum kepada seorang ahli agama, atau penyakit kepada seorang tabib karena ingin dapatkan solusi, ini berbeda. Tapi hanya sekedar bercerita saja begitu. Maka beliau mengatakan, bagaimana mungkin engkau mengadukan yang merahmatimu kepada orang yang tidak akan pernah memberi rahmat padamu. Sebagian ulama salaf juga mengatakan sebagai penutup, barang siapa yang mengadukan musibah yang menimpahnya, seakan-akan dia mengadukan Robnya. Aqulu qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jamaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim, beristighfar kepada yang Dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum kita mengisi dengan doa di khutbah kedua ini, saya ingin menitik beratkan sebuah poin penting. Pernah ada seorang ikhwah bertanya kepada kami mengatakan, Ustaz, kalau memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para nabi-nabi orang yang paling berat ujiannya, kemudian datang orang-orang yang datang setelahnya tingkat keimanannya, berarti saya jadi takut menjadi orang beriman karena akan datang ujian yang berat. Ini pertanyaan muncul mungkin pada setiap orang yang tidak memahami dengan ilmu yang benar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kita lihat kembali awal sebab disebutkannya hadis ini, yaitu beberapa sahabat, ada riwayat Abu Hurairah, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dan beberapa sahabat Nabi yang lain ridwanullah alaihim, mereka datang kepada Nabi SAW dan Nabi sedang demam pada saat itu, sedang demam. Normal ujian demam datang kepada semua orang. Cuman bedanya Nabi SAW lebih demam dibandingkan orang lain. Jadi kalau misalnya suhu panasnya sekian, maka Nabi SAW lebih daripada itu, supaya beliau mendapatkan pahala lebih besar. Mungkin kalau orang-orang beriman itu, kalau orang yang biasa imannya diuji hanya dengan 2 hari sudah sembuh. Mungkin orang yang kuat imannya mungkin seminggu baru sembuh. Tapi bukan berarti datang ujian yang mungkin tidak datang pada orang lain.
Ujian ini akan datang yang standar, yang datang kepada semua orang. Karena semua orang pasti akan melalui flu, demam, sakit gigi, gangguan orang, digibah, difitnah dan segala macam hal. Maka ini yang datang. Hanya bedanya orang-orang beriman mungkin lebih panjang jangka waktunya atau mungkin lebih berat sedikit, tujuannya agar mereka memang diuji imannya dan juga akan mendapatkan balasan lebih besar lagi. Mari kita hadirkan hadiran fikiran kita untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan di hari Jumat akan ada waktu mustajab doa. Dua buah riwayat. Riwayat pertama menjelaskan pada saat khatib sedang khutbah atau khutbah kedua sampai iqamah salat. Makanya setiap khatib berdoa pada saat itu. Dan yang kedua adalah selepas waktu asar sampai terbenam matahari. Maka dua waktu ini jangan disia-siakan. Karena ini diterima doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Dan kami memujimu sampai engkau menerima puji-pujian kami yang engkau jadikan sebagai tambahan amal soleh kami di timbangan amal kami pada hari kiamat. Dan juga kami memujimu sejumlah orang yang memujimu ya Allah. Dan sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Serta kami mengucapkan juga salam hormat kami kepada utusanmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana engkau telah mengucapkan salam tersebut juga bersama dengan malaikat-malaikatmu. Ya Allah, kami tidak berkumpul di masjid ini menghadiri Jumat ini kecuali karena ingin melaksanakan kewajiban yang bebankan kepada kami kaum laki-laki muslimin mengerjakan solat Jumat. Maka terimalah ini dengan pahala yang sempurna serta terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan dengan pahala yang sempurna, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Dan ya Allah, maafkanlah seluruh kesalahan kami yang kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja, yang pernah kami lakukan, yang sedang kami lakukan ataupun yang akan kami lakukan karena kekhilafan kami di masa depan. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, seluruh orang yang kami cintai mereka karena Allah dan mereka mencintai kami karena Allah, dan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, Engkau telah membuat kami lahir di negeri kami Indonesia, negeri tercinta ini. Maka jadikanlah negeri kami ini makmur, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan dalam hal ibadah mereka kembali kepada dasar wahyu yang benar, Al-Quran dan Sunnah. Dan juga angkat semua perselisihan yang terjadi di antara mereka. Tunasilah utang-utang kami. Berikanlah petunjuk para pemimpin kami agar menjalankan amanah dengan baik. Balaslah dengan sebaik-baiknya apapun yang mereka telah berikan yang terbaik untuk agama, untuk negara dan untuk masyarakat. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Dan jikalau kami masyarakat yang selalu bergotong royong untuk menjaga keamanan, ketentraman, kedamaian dan kemakmuran negara kami, dan jadikan negara kami sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Ya Allah, tolonglah kami, saudara-saudara kami yang sedang tertindas dimanapun mereka berada, di Palestina, di Syria, atau dimanapun di muka bumi ini. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kami semua kebaikan yang kami butuhkan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan semua kebaikan di akhirat, wa qina adzaban nar, dan selamatkan kami dari api neraka, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya Ghaffar, wa Izat yang maha mulia dan juga maha pengampun ya Rabbal Alamin, wa Tuhan alam semesta. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah menyuruh kita untuk berbuat kebajikan, keadilan dan juga berbuat baik kepada sanak kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah larang perbuatan keji, perbuatan dosa dan juga pelanggaran-pelanggaran. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum. Ingatlah Allah yang Maha Agung maka Dia akan ingat kalian. Washkuruhu 'ala niyami yazidkum. Syukurin iman jadi pasti akan tambah. Wa dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikan